Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Saat ini Gil pun sedang mengembalikan pesawat mereka yang sebelumnya dirubah oleh Real. Kemudian Trang segera menjalankan pesawatnya untuk pergi lagi mencari bola naga selanjutnya. Tapi tiba-tiba pesawat mereka ditarik seseorang yang ternyata adalah Real yang lupa mereka kalahkan. Terpaksa teman-teman akan melawannya dulu daripada pesawat mereka hancur sia-sia, bukan? Mereka menyatukan laser bersamaan lagi sampai membuat Real kesakitan dan melepaskan pesawatnya pergi. Real yang nampak tidak sekuat sebelumnya ternyata dikendalikan Baby yang sangat marah telah melepaskan mereka begitu saja. Kemudian Gil telah melacak bola naga yang posisinya nggak jauh dari mereka. Ternyata bola naga yang dimaksud adalah bola naga sebelumnya yang terdapat di pesawat Dr. Mu. Mereka harus segera mengambilnya dengan cepat karena dalam waktu 10 menit pesawat tersebut akan menabrak matahari. Artinya pesawat beserta bola naga pun akan lenyap. Dengan menaiki motor luar angkasa, teman-teman pun langsung capcus meluncur ke pesawat itu. Setibanya di pintu masuk, bola naga itu ternyata ada di sebuah lemari yang mungkin dilakukan oleh Baby. Trang sontak penasaran kenapa bola ini sangatlah mudah mereka dapatkan. Tiba-tiba Pan melihat seseorang bergerak di tempat yang gelap dan berinisiatif untuk mencari tahu siapa orangnya. Dia menyuruh yang lain untuk kembali ke pesawat karena dalam waktu 5 menit lagi pesawat ini akan tiba di matahari. Pan menaiki sebuah anak tangga dan langsung diserang oleh robot raksasa. Goku dan Trunks berhasil nahan roket itu serta menegaskan jika Gil telah salah perhitungan. Ternyata bukan 5 menit tapi sebentar lagi pesawat ini akan hancur di matahari. Setelah robot itu mereka kalahkan, Goku penasaran kenapa robot seperti itu bisa membuat kekacauan pada pesawat ini. Tapi mereka nggak mau memusingkannya dan segera pergi dari pesawat. Dalam perjalanan, mereka bertemu seorang alien yang masih hidup dan segera membawanya pergi karena kasihan. Namun, mereka seperti nggak bergerak dan malah tertarik kembali ke arah matahari. Trunks menyadari jika itu mungkin saja karena gravitasi matahari yang menarik mereka dengan kuat. Jadi, mereka pun membuang motornya untuk menggunakan jurus terbang melayang di angkasa. Melihat Pan udah nggak kuat lagi, Gil segera melemparkan jangkar dan Goku lalu menggunakan Kamehameha. Semuanya pun berhasil selamat masuk ke dalam pesawat. Kemudian mereka lihat alien tersebut masih kesusahan untuk bernapas. Jadi Gil menginfokan pada planet lain apakah ada tim medis yang terdekat. Selanjutnya mereka mendarat di planet asing agar alien itu bisa mendapat pengobatan. Meskipun belum tahu dia siapa, tapi teman-teman begitu khawatir menunggu informasi selanjutnya dari dokter. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya dokter pun menginformasikan jika alien tersebut berhasil diselamatkan. Nampak Goku tak ada dimanapun yang ternyata ada di bawah kursi karena takut dengan jarum suntik. Pan dan Trunks yang akhirnya tahu kelemahan Goku langsung tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, alien tersebut kemudian sadar tapi menunjukkan senyum yang seharusnya kalian tahu dia siapa ya. Dia menghancurkan ruangan itu sampai membuat dokter-dokter bermentalan. Namun ketika Goku datang menyelamatkannya, anak itu malah berakting pingsan seperti bukan dialah pelakunya. Kemudian Goku kembali keluar karena dia nggak mau disuntik oleh para dokter. Terlebih tak ada makanan apapun yang bisa Goku makan. Dan ternyata mereka sedang dipantau oleh anak tadi yang memang adalah Baby. Dia bisa mengambil tubuh siapa saja termasuk anak ini. Tujuannya adalah menjebak mereka sampai akhirnya merebut kekuatan Super Saiyan saat mereka sendirian. Setelah itu Goku dan yang lainnya pergi menangkap ikan. Pan gak ikut karena saat ini dia sedang bermain bersama hewan yang tingkahnya wow kotor banget. Hal itu segera dimanfaatkan Baby yang datang menghampirinya di saat Pan sedang sendiri. Ketika Baby ingin merebut tubuh Pan, Goku dan Trunks malah mengacaukan rencananya dengan datang ke tempat mereka. Jika mereka berkumpul seperti ini, Baby merasa tak mungkin bisa mengalahkannya. Kemudian dia dihampiri dokter yang mencarinya dan segera membawanya kembali ke ruangan. Namun Baby malah mengambil tubuhnya untuk membuat rencana baru. Dia kembali datang untuk mengajak mereka makan dan berjanji pada Goku kalau dia tak akan disuntik. Jadi Goku pun mau dan makan sebanyak-banyaknya yang ada di sana.
Saat Goku lagi asik makan, Baby mengajak Trunks untuk melihat fasilitas teknologi di rumah sakit ini. Kemampuan Baby yang bisa mengambil tubuh siapapun emang gak bisa dikenali dengan mudah. Trunks dibuat senang dengan penemuan yang gak ada di bumi ini, dan terus menghabiskan waktu untuk meneliti semuanya. Tapi tiba-tiba Baby segera mencekiknya dan menjelaskan dirinya belum mati karena kalian tidak menghancurkan inti sebenarnya dari sel Baby. Dia akan menyerap kekuatan Trunks untuk berkembang biak lagi menjadi makhluk terkuat. Tapi untuk kesekian kalinya kita dibuat terkejut, ternyata Trunks dan teman-teman sudah mengetahui jika Baby memanglah masih hidup. Goku segera menembakkan Kamehameha untuk menyingkirkannya serta menegaskan bahwa mereka tahu kalau Baby menyembunyikan energinya. Karena Goku tak akan pernah lupa dengan ki orang-orang yang pernah dia lawan. Trunks juga mengatakan jika mereka emang udah menunggu sampai Baby keluar dari tubuh orang lain. Baby yang gak terima diremehkan segera maju untuk menyerang. Mereka semua berhasil dihempaskan dengan energi ki yang sangat besar. Melihat kesempatan emas ini, tak disia-siakan Baby untuk masuk ke dalam tubuh Trunks dan mengambil alihnya. Dia langsung menembakkan laser sampai Goku terkapar. Goku akan membalasnya dengan Kamehameha, tapi Pan melarangnya karena itu bisa membuat Trunks mati. Di saat mereka saling berdebat, Baby kembali menembakkan laser sampai Goku terkapar 2 kali. Bahkan Goku sampai terpojok dan akan segera dihabisi. Namun laser itu malah ditembakkan ke arah lain karena jiwa Trunks ternyata masih tersadar di dalam tubuhnya sendiri. Trunks yang penuh harga diri seperti ayahnya ini tak terima jika tubuhnya dikendalikan makhluk asing. Dia berubah menjadi Super Saiyan sampai Baby harus keluar karena Baby tak kuat mengendalikan tubuhnya. Maka dari itu, Baby segera menggunakan teknik menyilaukan dan segera kabur ke sebuah bandara dan kembali memangsa manusia, serta menyembunyikan ki-nya agar nggak ketahuan. Goku dan teman-teman pun memilih untuk pergi saja dari planet ini karena mereka tahu jika Baby pasti akan kembali. Tapi semuanya akan tetap waspada karena Baby adalah ancaman serius yang telah mendapatkan kekuatan sejatinya. Terbukti Baby telah menyerap semua penumpang pesawat serta menegaskan jika ini adalah awal dari kehancuran. Dan karena udah lama banget kita ada di angkasa, jadi autornya menunjukkan keadaan G-Factor yang ada di bumi. Saat ini Pangeran Congak sedang cukur kumis, sementara Goten masih menjadi playboy capteri. Cici sebagai ibunya saja malu, sifat Goten tak sama seperti dia dan Goku yang tak pacaran tapi langsung menikah. Sedangkan Vegeta telah selesai mencukur kumisnya dan bertanya pada Goten apakah penampilannya bagus. Oh, kayak artis Korea om. Bulma dan Cici juga jadi pangling kalau lihat Pangeran Congak seperti ini. Wah, seperti muda kembali. Bulma menjelaskan pada Cici alasan Vegeta mencukur kumisnya adalah karena Bula atau Bra anaknya. Bula tidak menyukai ayahnya yang berkumis karena menganggap itu tidak keren. Alhasil ibu-ibu sontak menertawainya sampai Vegeta kesal kenapa emak-emak selalu saja bergosip. Di sisi lain, teman-teman berhasil menemukan bola naga selanjutnya, tapi harus mengambilnya di samping macan yang sedang tidur. Di saat Goku mengendap-endap, dia malah tersandung sampai menarik kumis macan itu sampai lepas. Oh, macan yang bangun pun sontak terkejut, kumis Eke hilang. Jadi mereka langsung menggunakan jurus kaki 1000 untuk kabur dari kejaran macan yang sangat ganas. Saat ini mereka telah mendapatkan 5 bola naga, jadi hanya tinggal 2 bola lagi. Sementara Baby kembali membuat keributan yang ternyata dia sedang ada di planet bumi. Dia menghancurkan banyak bangunan kota untuk mengumpulkan banyak energi kehidupan. Goten yang berada tak jauh dari lokasinya menyadari jika itu bukanlah serangan penjahat biasa. Tapi karena saat ini dia sedang kencan, jadi nggak mau lihatlah apa urusan orang lain. Di saat keadaan kota semakin kacau, Mr. Satan datang menumpas kejahatan di kotanya yang penuh kedamaian ini. Melihat ekspresi meremehkan dari orang-orang, Satan segera mengalihkannya dengan menyuruh Baby pergi dari sini. Tapi Baby malah menyerang dengan laser sampai semua orang lari terbirit-birit. Goten yang pergi mengantarkan pacarnya pulang tidak menghiraukan bahaya yang sedang terjadi. Tapi kemudian Goten datang menghampiri Satan untuk menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Melihat Goten datang, Satan segera minta bantuannya untuk menghajar pria itu. Goten pun gak tinggal diam ketika melihat kekasihnya didekati pria lain.
Pacarnya menjelaskan jika pria itu bertanya tentang Saiyan, yang membuat Goten kaget kenapa orang seperti itu tahu tentang bangsa Saiyan. Tapi Baby udah berpindah ke tubuh orang lain untuk menyerang Goten dengan ganas. Bahkan Baby dapat mengendalikan dua orang yang buat Goten terpaksa harus menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Perdóname por este paso. Semua penjahat itu pun berhasil ditangkap dan Satanlah yang selalu mendapat ketenaran. Namun Baby sendiri kembali merasuki tubuh orang lain dan menghajar Goten sampai terpental. Kemudian orang itu menunjukkan cahaya hijau. Ternyata Baby keluar untuk bertanya apakah Goten adalah Saiyan. Saat ini bentuk Baby juga sudah berevolusi, meskipun hanya beberapa hari saja dia tidak terlihat. Goten segera menyuruh Satan untuk pergi karena dia merasa Baby bukanlah musuh sembarangan. Baby langsung menunjukkan kekuatannya dengan menghancurkan bangunan kota. Baby berencana merebut tubuh Goten agar dia bisa membalaskan kekalahannya pada Goku. Tapi Goten merasa jika Baby bukanlah orang tangguh, melainkan hanya bocil FF yang suka berbuat onar. Hal itu sontak membuat Baby kesal dan langsung menyerang Goten. Goten gak akan membiarkan hal itu dan langsung balik menyerang. Goten berhasil mengalahkannya dan kembali menelpon kekasihnya yang sangat terpukau melihat kehebatannya. Namun Baby menembakkan laser cendol sampai Goten harus menunjukkan Super Saiyan-nya. Jadi Goten balik melancarkan serangan laser cendol dengan ganas. Dengan serangan bertubi-tubi, Goten merasa Baby mungkin sudah jadi bubur ayam dan tak mungkin berani lagi menunjukkan batang hidungnya. Tapi penjahat terkuat di semesta ini tentunya tak akan kalah semudah itu, bukan? Baby yang bangkit lagi balik menghina Goten sampai Goten emosi dan langsung menggunakan jurus andalannya. Baby menyadari jika dia bisa memanfaatkan kelengahan Goten untuk mengambil alih tubuhnya. Saat Baby menerima laser itu tanpa melawan, disitulah dia melelehkan tubuhnya masuk ke sela-sela luka Goten. Hal itu membuat Baby kini bisa menguasai tubuh Goten seperti yang pernah dia lakukan pada Trunks. Meskipun dia sempat gagal mengambil tubuh Trunks, tapi kekuatan Goten tidaklah berbeda jauh. Setelah mendapatkan tubuhnya, Baby punya ingatan Goten tentang para Saiyan yang masih memiliki kekuatan di atas Goten. Jika dia mampu mengendalikan Vegeta, maka Baby akan punya kekuatan fantastis yang bahkan melampaui Goku dan yang lainnya. Sementara kita akan melihat kondisi teman-teman yang telah menemukan bola naga mereka yang ke-6. Namun seekor Godzilla raksasa muncul yang ternyata bola tersebut berada di perutnya. Goku maksa masuk ke dalam tubuhnya untuk sedikit memberikan obok-obok dan keluar lagi dari perutnya sampai kempes seperti balon. Goku berhasil mendapatkan bola naga serta mengobati luka Godzilla yang ternyata tubuh aslinya sangat kecil. Selanjutnya mereka mengadakan pesta karena bola naga yang harus mereka temukan tinggal satu lagi. Namun Goku nampak murung karena dia penasaran kenapa Baby masih belum juga mencari mereka dan selalu menghindar selama ini. Trunks juga berpikir demikian, tapi Pan berkata lain. Mungkin aja dia udah takut sama kita, Om. Di sisi lain, Cici juga sangat khawatir pada Goten karena sejak tadi dia masih belum pulang-pulang. Meskipun Goten udah besar, tapi sebagai anak bungsu, Cici masih menganggapnya anak kecil yang harus diperhatikan. Gak lama, Gohan dan Fidel datang ke sana untuk ngasih tahu jika Goten kini sedang dalam masalah di kota. Tapi Gohan yakin kalau adiknya itu akan baik-baik saja. Cici yang khawatir memintanya mencari Goten. Tapi saat ini Gohan sedang sibuk dengan pekerjaannya. Gak lama orang yang mereka cari akhirnya datang. Namun Goten memperlakukan Cici nggak baik hingga mereka penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi. Cici segera memarahinya sampai Baby sendiri nggak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya. Tapi dia menyadari ingatan Goten jika Cici adalah orang paling kejam sebagai ibunya. Akhirnya Baby seolah bersikap baik untuk bertanya di mana Vegeta. Bulma menjelaskan jika Vegeta tak pernah ngasih tahu kemana dia pergi dan kapan juga dia pulang. Tiba-tiba Gohan menyapa mereka yang membuat Baby terkejut kekuatan orang ini lebih kuat dibandingkan Goten. Jadi Baby berniat akan pindah pada Gohan serta memberinya pukulan untuk mengetes apakah orang ini beneran kuat.
Gohan yang merasa aneh dengan tingkah adiknya ini lalu mengajaknya keluar. Mereka pergi jauh dari kota dan Gohan menyadari jika orang ini bukanlah Goten. Baby yang penyamarannya terbongkar segera ngeden untuk menghempaskan Gohan terbang melayang jauh. Dari hal itu Baby merasa jika Gohan tidaklah sekuat yang dia kira. Sedangkan Gohan yang masih bisa bangkit menyadari satu hal bahwa seseorang telah mengambil tubuh adiknya. Jadi Gohan gak bisa menyerangnya dengan gegabah yang hal itu bisa melukai Goten. Gak pakai babi bu, Baby langsung menyerangnya dengan ganas. Sepanjang pertarungan, Gohan sama sekali tidak menggunakan Super Saiyan. Yang hal itu membuat Baby kesulitan untuk mengambil tubuhnya. Baby kembali ngeden sekuat tenaga untuk memaksa Gohan agar mau menggunakan kekuatan penuhnya. Oh no! Jangan! Baby berhasil mengambil alih tubuh Gohan dan merasa ini memang tubuh kuat yang hampir dia inginkan. Tiba-tiba sebuah laser mengejutkannya yang ternyata adalah Piccolo. Dia datang ke sana karena merasa ada yang gak beres dengan pancaran ki mereka. Baby yang tahu Piccolo pada ingatan Gohan segera menantangnya untuk mengetes apakah kekuatan orang ini sangatlah kuat. Di sisi lain, Pangeran Congak sedang menemani Bula berbelanja. Bula sangat senang ini kali pertama ayahnya mau menemaninya. Lalu muncullah dua pria hidung belang datang menggoda Bula. Sebagai ayah yang baik, Vegeta langsung mengerjainya untuk mematahkan setir mobil itu. Sampai mereka terjun menuju danau. Rasakan itu anak Pangeran Congako diganggu. Sementara kita akan cek kondisi Baby lagi yang kini berakting pada keluarga Gohan. Melihat Goten mengalami demam, Cici sendiri bingung padahal sebelumnya hal itu nggak pernah terjadi pada anak-anaknya. Lalu Baby merasakan kedatangan Vegeta sudah semakin dekat. Dia segera pergi keluar sampai Mama bingung kenapa mereka pada bertingkah aneh hari ini. Ngelihatnya buat Cici sedih karena sejak kepergian Goku anak-anaknya malah jadi begini. Di saat yang bersamaan Goku juga merasa kedinginan karena bola naga terakhir yang mereka cari ternyata ada di planet yang penuh dengan es. Sementara Baby udah sampai di tujuan membuat Vegeta harus menghentikan laju mobilnya. Baby langsung menembaknya dengan laser sampai mobil dan semua benda yang mereka cari hancur porak-poranda. Baby tersenyum kecil karena Vegeta sama seperti yang dia harapkan. Menyadari Gohan sangatlah aneh, Vegeta minta Bula untuk pulang terlebih dahulu. Vegeta yang tahu dia bukanlah Gohan diingatkan kembali oleh Baby tentang masa lalu bangsanya. Seketika Vegeta teringat setelah merasakan ki orang ini adalah Supruyan yang sebelumnya pernah berkonflik dengan Saiyan. Sementara Goten telah sadar tapi tak mengingat apapun dengan sebelumnya yang terjadi. Ketika hendak minum, tiba-tiba tubuhnya jadi aneh lagi seperti telah terinfeksi virus dari Baby. Sifatnya pun kembali seperti kerasukan dan langsung pergi meninggalkan Cici. Di sisi lain, pertarungan Baby dan Vegeta akhirnya dimulai. Baby membuat Vegeta nggak berdaya dengan tubuh Gohan yang bisa dia kendalikan sepenuhnya. Hal itu membuat Vegeta menunjukkan Super Saiyan-nya dan berusaha mengeluarkan makhluk itu dari tubuh Gohan. Pangeran Congak masih lebih unggul sampai Baby nggak bisa lagi menahan gejolak ingin mendapatkan tubuhnya. Tiba-tiba Goten datang sambil menembakkan laser dan mereka langsung bekerja sama untuk melawan. Siapa saja yang udah dirasuki Baby, maka tubuhnya akan terinfeksi virus yang membuatnya menjadi pengikut Baby. Dengan memanfaatkan kemarahannya, Baby berhasil masuk ke dalam tubuh Vegeta menjadi parasit yang bisa mengendalikannya. Vegeta yang masih memiliki kesadaran tidak menyangka jika tubuhnya akan dikendalikan oleh makhluk yang pernah dikalahkan bangsa Saiyan. Baby menceritakan masa lalunya di mana planet Supru hidup dengan damai. Tapi para Saiyan datang dan menghancurkan semua kedamaian di planet mereka. Ayah Vegeta aja ikut menyerang dengan berubah menjadi Ojaru dan membunuh para penduduk seperti serangga.
Di detik-detik terakhir, Raja Suprui meluncurkan sel keluar angkasa yang gak lain adalah Baby. Dan karena Baby hanya hidup sendirian, jadi dia memasukkan setiap telur pada orang-orang yang dirasukinya untuk menginfeksi seperti virus. Dia pun akan melakukannya pada semua warga bumi untuk membuat koloni baru yang bisa dia kendalikan seperti budak. Dengan tubuh kuat yang dimiliki Baby sekarang, dia merasa bisa menguasai apapun termasuk alam semesta dengan mudah. Sementara kita akan melihat lagi kondisi teman-teman yang telah sampai di planet bersalju. Gak butuh waktu lama, Goku telah mendapatkan bola terakhir yang buat mereka bisa kembali pulang ke bumi. Di saat yang sama, Baby juga telah menguasai semuanya dan Goku mungkin akan terkejut saat pulang nanti. Teman-teman mampir dulu ke istana kami untuk ngasih tahu tentang semua bola naga yang mereka bawa. Dende berkata untuk menyimpan bola naga ini karena jika mereka menggunakannya lagi, maka bola ini akan tersebar sampai ke ujung semesta dan semua planet bisa hancur. Tapi Pan tetap bersikeras untuk menggunakannya agar Goku bisa kembali seperti semula. Namun Goku bilang dia nggak masalah dengan bentuk tubuhnya karena kedamaian semesta jauh lebih penting dari apapun. Mendengar itu, Pan pun nggak bisa berbuat apa-apa dan menerima pilihan Goku. Setelah mereka pergi, Dende menunjukkan ekspresi jahat yang ternyata dia dan Popo telah terinfeksi telur Baby. Alhasil, dia akan menyerahkan semua bola naga ini pada Baby. Dengan begitu, usaha mereka dalam mengumpulkan bola naga jadi sia-sia bukan? Saat ini, yang belum terinfeksi telur Baby hanyalah Bundut dan Satan yang bersembunyi di tubuhnya. Menyadari Goku sudah pulang, Bundut segera menghempaskan para pendemo dan pergi ke tempat Goku. Dia akan memberitahukan semua ini pada Goku. Dan sebenarnya Bundut juga sudah terinfeksi telur Baby, namun dia membungkusnya sampai telur itu nggak bisa menetas dan lalu membuangnya begitu saja. Kemudian muncul lagi para pendemo yang kali ini langsung dihajar oleh Mr. Satan. Tapi orang-orang tersebut masih bisa bangkit sampai Satan harus menggunakan jurus kaki 1000 untuk lari terbirit-birit. Di sisi lain, Goku dan Pan juga mendapat perlakuan tidak beres dari Cici dan Fidel yang bertingkah aneh. Goku dan Pan yang belum menyadari apapun masih bersikap biasa saja. Sementara Gil ngasih tahu bahaya pada Trunks, tapi Trunks malah nggak menghiraukan perkataannya. Tiba-tiba Baby udah menyambutnya dengan berakting seolah dia adalah Vegeta yang sebenarnya. Dia mengajak Trunks masuk ke dalam dan terkejut kembali melihat Bulma yang bertingkah aneh seperti acuh tak acuh. Kemudian Baby menunjukkan diri dia yang sebenarnya sampai Trunks kaget ternyata dia bukanlah ayahnya. Gil nembakin roket untuk menyelamatkannya, tapi Baby malah menyerangnya balik sampai Gil langsung terkapar dan konslet. Sontak Trunks teringat kalau dia adalah Baby yang sudah merasuki tubuhnya. Dan sekarang dia akan mengendalikan Trunks karena sebelumnya sudah memasukkan telur itu. Di tempat lain, suasana tempat Goku juga makin kacau. Goten dan Gohan datang dengan wajah jahat sampai Goku dan Pan sadar keadaan sekarang sedang tidak baik-baik saja. Mereka segera berubah menjadi Super Saiyan dan langsung menyerang keduanya dengan brutal. Pan yang udah nggak kuat lagi menerima serangan membuatnya langsung pingsan. Hingga Goku yang melihatnya sontak sangat emosi. Goku datang menghampiri mereka serta menegaskan jika dia tak pernah mengajarkan anak-anaknya untuk jadi pengecut seperti ini. Kedua anaknya langsung menyerang hingga terjadi pertarungan yang epik. Goku yang gak punya pilihan lain akan segera menggunakan jurus Kamehameha. Tapi Satan segera menghentikannya dan berkata saat ini mereka dan warga bumi sedang dikendalikan telur Baby. Gak lama, Baby juga muncul ke hadapan Goku untuk menegaskan jika mereka akan membunuh Goku di sini. Goku sangat tidak menyangka Vegeta bisa jatuh ke tangan musuh pengecut seperti Baby. Lalu, dapatkah Goku menyelamatkan keluarganya dan warga bumi? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.